Halo para pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi dengan channel Anda, channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Juga channel untuk amar ma'ruf media sosial. Kalau video ini sampai ke gadget Anda, ini adalah berkat editor channel kita, yaitu Mas Heri Teguh Wiono, guru SMP Negeri 2 Karanganyar, Kabupaten Ngawi, di Jawa Timur. Nah, saya sangat tertarik dengan bagaimana peran guru di dalam proses pendidikan. Tapi pertanyaan saya untuk saat ini adalah, apakah memang masih perlu guru? Apakah guru diperlukan? Ini adalah sebuah pertanyaan yang bergaya bahasa paradoks. Nah, untuk itu saudara-saudara, mari kita berguru kepada negara yang luar biasa teknologinya dan bagaimana cara menghargai guru. Nah, yang paling tersohor adalah Kaisar Hirohito, yaitu kaisar di Jepang yang berkuasa paling lama di dalam sejarah-sejarah kekaisaran Jepang. Apa yang terjadi pada saat itu? Ketika Jepang diguncang bom atom yang dikirim oleh Amerika Serikat dalam Perang Dunia II, yaitu di tanggal 6 Agustus 1945, Amerika menjatuhkan bom atom di Hiroshima. Dan kemudian disusul 9 Agustus 45 dijatuhkan di Nagasaki. Nah, ini merupakan shock bagi kaisar. Negara Jepang hancur dan akhirnya menyerah di Perang Dunia Kedua. Nah, apakah ini menjawab dari tema pertanyaan kita? Apakah guru masih diperlukan di negara kita ini? Walaupun sekarang sedang ramai hiruk pikuk diselenggarakan program PPG, ada PPG Daljab dalam jabatan, ada PPG Prajab, dan juga sudah sampai ke gelombang 3 di tahun 2023 ini, yang rencananya akan mem-PPG-kan lulusan S1 kita sebanyak 60-an ribu, di gelombang pertama 40 ribu. Pertanyaannya, apa masih diperlukan guru di negeri ini? Nah, inilah jawabnya secara metaforik dengan peristiwa di Jepang tadi. Apa yang terjadi di Jepang ketika negaranya hancur? Kaisar itu setelah dibom atom mengumpulkan jenderal-jenderal. Lalu jenderal-jenderal itu setelah dikumpulkan terperanjat. Pertanyaannya bukan berapa sersan, letnan, kopral yang masih hidup setelah bom atom jatuh, yang pada waktu itu di Hiroshima menelan 40 ribu orang meninggal seketika. Belum dampaknya akibat radiasi atom itu, sehingga hampir diprediksi satu generasi Jepang itu akan mengalami cacat secara fisik. Nah, oleh karenanya Kaisar Hirohito, hei para jenderal, apakah masih ada guru yang tersisa hidup? Lalu para jenderal itu tidak paham pertanyaan Kaisar Hirohito. Kaisar, siap, jenderal ini mengamankan Kaisar tanpa bantuan guru. Lalu Kaisar Hirohito menjelaskan bahwa yang dipersoalkan bukan keamanan. Saya tahu bahwa Amerika menjatuhkan bom atom di sini, kita takluk karena kita nggak paham bom atom. Kita punya teknik berperang, kita punya teknologi perang, kita punya senjata yang luar biasa, tapi kita tidak paham ilmu bom atom. Nah, oleh karena itu Kaisar menekankan bahwa kumpulkan guru. Akhirnya dikumpulkan guru pada waktu itu kurang lebih 40 sampai 45 ribu guru. Akhirnya dari situlah Jepang membangun. Jepang membangun melalui pendidikan. Simbolnya adalah guru. Simbol penting pendidikan itu adalah guru. Kalau gurunya baik, maka pendidikan itu akan berjalan dengan kondusif dan inspiratif, bisa menanamkan kreativitas, inovasi, kemudian karakter, dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, pendidikan dijadikan prioritas utama untuk kebangkitan Jepang. Padahal diprediksi setelah dibom atom, Jepang itu akan luluh lantak, dan untuk kembali bangkit diramalkan banyak ahli pada saat itu 50 tahun lagi. Tapi apa yang terjadi? Karena guru diajak membangun,
melalui pengabdian dalam proses pendidikan, Jepang bangkit hanya dalam waktu 20 tahun. Dan bisa kita lihat sampai saat sekarang, teknologi Jepang luar biasa. Teknologinya menguasai di mana-mana. Dan produknya juga menguasai di mana-mana. Dan oleh karena itu, saudara, pertanyaan awal, apakah kita masih perlu guru? Ini pertanyaan paradoks saya. Jawabnya tentu seperti keadaan di Jepang, sangat-sangat perlu. Karena kita sebentar lagi, tidak lama lagi, tahun 2035, menghadapi bonus demografi. Kalau itu tidak disiapkan dengan baik pendidikan kita, maka bonus demografi itu tidak akan menjadi bonus dan tidak akan menciptakan generasi emas, tapi bisa menjadi generasi cemas. Nah, pendidikan penting. Oleh karena itu, saya berharap bahwa pemerintah serius untuk mempersiapkan guru dalam arti rekrutmennya, kesejahteraannya, peningkatan profesionalismenya sepanjang mereka mengabdi itu benar-benar diperhatikan supaya pendidikan kita itu menjadi arahnya lebih baik karena gurunya baik. Guru yang baik itu bisa membuat proses pembelajaran yang bermakna sehingga para siswanya memiliki kompetensi. Dan oleh karena itulah saya menyambut baik hingar-bingar dari program PPG yang sedang dijalankan pemerintah, terutama PPG Prajabatan, di mana PPG Prajabatan merekrut ribuan generasi muda kita. Mudah-mudahan itu merupakan awal kebangkitan kita untuk mempersiapkan generasi emas, untuk mengisi bonus demografi nanti. Karena ketika tahun 2035 itu kurang lebih 80% penduduk kita itu adalah berada pada usia produktif. Kalau tidak disiapkan sekarang, saya yakin usia produktif itu justru tidak akan menimbulkan produktivitas apapun. Dan bonus demografi itu hanya terjadi sekali dalam peradaban, suatu peradaban. Negara-negara lain sudah enggak menerima. Jepang sudah tidak, Singapura tidak. Mereka sudah menjadi aging society. Bahkan kita di tahun 2035 akan menjadi productive society. Karena masyarakat kita, penduduknya sebagian besar berada di usia produktif. Nah, saya menyambut baik kementerian, terutama Direktorat Pendidikan Profesi Guru, sudah membuat program mengenai PPG Prajab, PPG Dajab yang semangatnya, tagline-nya adalah untuk menciptakan generasi baru guru. Guru generasi baru atau guru model baru, apapun namanya, yang memiliki indikator, yang memiliki ciri-ciri adalah guru generasi baru itu adalah mengamalkan Pancasila. Pertama itu memiliki kemampuan untuk mengamalkan Pancasila. Yang kedua, ini memiliki kompetensi dasar tentang pendidikan, berorientasi kepada siswa dan pembelajaran siswa. Juga berkomitmen menjadi teladan bagi siapa saja, bagi siswa, bagi masyarakat, dan bagi orang tua, menjadi teladan untuk menghela pendidikan di negeri ini menjadi lebih baik. Dan yang terakhir adalah ciri guru setelah melalui PPG Prajab ini sebagai ciri khasnya, sebagai profilnya, sebagai profil generasi baru guru, ini adalah pembelajar sepanjang hayat. Guru tidak boleh berhenti belajar, harus selalu belajar, selalu mengupdate dirinya, selalu melakukan upskill dan skilling up terhadap kompetensi-kompetensi yang dimiliki. Nah, inilah mudah-mudahan fenomena Kaisar Hero itu akan terjadi di negeri ini melalui PPG Prajab. Mudah-mudahan, dan saya berdoa supaya PPG Prajab ini benar-benar menjadi momentum yang baik bagi pendidikan di negeri ini karena akan terlahirnya generasi baru guru kita itu. Begitu harapan saya. Mudah-mudahan semuanya bisa
menuju ke arah pembaruan dan pendidikan kita menjadi semakin baik kualitasnya saya yakin, dan relevansinya dan juga efisiensinya, sehingga kita tahun 2045 benar-benar bisa menciptakan generasi emas. Jadi generasi emas seperti yang pernah Kaisar Hirohito itu juga mencita-citakan, bagaimana Jepang bangkit melalui 45.000 guru setelah dibom atom. Saya kira itulah saudara jawab saya, apakah guru masih diperlukan melalui program-program PPG Prajar itu? Jawabnya adalah metaforik yang saya ceritakan melalui fenomena jatuhnya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Terima kasih atas perhatian saudara. Sampai ketemu lagi.